Mereka berdua adalah anak yang dilahirkan dengan kemampuan sihir. Reina bisa mengeluarkan api dari dalam tubuhnya. Lalu Nori bisa berubah dirinya menjadi hewan apa saja yang ada di dalam pikirannya. Namun terkadang ia belum terlalu bisa menyempurnakan bentuk hewan yang ia keluarkan. Kini Nori bersama anak-anak lainnya yang punya kekuatan sihir akan masuk ke dalam sekolah sihir yang sangat diidam-idamkan oleh anak-anak yang punya kekuatan sihir. Jalan menuju ke sekolah sihir itu ada di tengah hutan ini, dan mereka harus melewati portal yang akan membawa mereka ke sekolah impian. Di sini banyak sekali anak-anak dengan kekuatan sihir yang sangat unik. Ada yang bisa mengeluarkan kembang api dari tangan, ada yang bisa terbang, ada yang bisa telekinesis, berbicara dengan hewan, dan bahkan bisa berubah menjadi hewan. Apa yang mereka lihat membuat anak-anak ini sangat takjub dengan keindahan sekolah sihir ini. Kepala sekolah sihir pun menjelaskan kekuatan-kekuatan apa saja yang bisa dilatih di sekolah ini. Lalu saat kepala sekolah menjelaskan mereka bisa melatih orang yang bisa berubah menjadi hewan, Nori tampak sangat percaya diri dan merasa kekuatannya layak diterima di sini. Namun ternyata mereka tak bisa langsung masuk ke kelas yang mereka inginkan. Mereka harus mengikuti tes terlebih dahulu apakah mereka layak masuk ke kelas yang mereka mau. Ujian dimulai dengan anak-anak yang ingin masuk ke kelas pengendalian api. Mereka harus menyalakan lilin yang ada di depan mereka dari jarak 6 meter. Dan mereka akan diberikan kartu yang berisi hasil ujian mereka. Tampak banyak sekali anak-anak yang berbakat mengendalikan api. Lalu kini giliran anak bernama Elliot. Ia tampak sangat gugup. Lalu saat Elliot menunjukkan kekuatannya, yang keluar dari tangannya bukanlah api, melainkan asap yang sangat tebal. Wah, sepertinya Elliot akan gagal nih. Berikutnya giliran Reina. Apakah Reina berhasil? Anak ini harus berubah menjadi kucing selama 5 detik agar bisa lolos masuk ke sekolah sihir yang sangat terkenal. Tapi saat penguji mulai berhitung, pada detik ketiga anak itu malah tidak bisa mengendalikan kekuatannya dan malah mengeluarkan sayap seperti naga. Tubuhnya pun semakin lama semakin membesar. Tampak wajah kekecewaan dari semua penguji. Namun anak bernama Nori ini tetap percaya diri akan lolos. Sementara itu sahabatnya akan mengikuti ujian masuk ke dalam kelas pengendalian api. Tampaknya bagi Reina ujian berjalan dengan mulus. Banyak sekali kelas-kelas yang ada di sekolah ini, seperti kelas yang menampung anak-anak yang bisa berbicara dengan hewan. Lalu kelas telekinesis, ujiannya mereka harus menarik benda yang ada di depan mereka. Namun salah satu anak malah agak lain kekuatannya. Bukannya menarik, ia malah membuat benda itu terlempar dan hampir mencelakakan para penguji. Selanjutnya kelas terakhir, yaitu untuk anak-anak dengan kekuatan bisa terbang. Ujiannya mereka harus melayang selama 5 detik dan mendarat dengan mulus. Tapi salah satu anak tampak gelisah saat akan gilirannya. Lalu saat ia melepaskan tas yang dibawanya, anak ini malah melayang dengan kencang dan tak bisa turun lagi. Ternyata mengendalikan kekuatan terbangnya, sehingga pantas saja ia harus membawa pemberat di dalam tasnya. Setelah ujian selesai, anak-anak pun diberikan pengumuman kelulusan mereka. Tampak Reina dan Nori sangat percaya diri dan bersemangat sekali. Para senior pun tampak siap menyambut adik-adiknya. Satu persatu anak-anak melihat hasil ujian di dalam kartu yang diberikan kepada mereka. Bagi yang lulus akan muncul logo kelas yang akan mereka masuki. Reina berhasil masuk ke dalam kelas pengendalian api, sedangkan Nori malah lain nih. Muncul tulisan UDM. Ia tampak bingung sebab tidak ada kelas UDM di sini. Saat mereka akan bubar dan mengambil seragam, Nori dihentikan kepala sekolah dan ia harus berpisah dengan sahabat baiknya. Ternyata Nori harus masuk ke dalam kelas buangan guys, yang dimana di sana berkumpul dengan anak-anak lain yang tidak bisa mengendalikan kekuatannya, atau dengan kata lain yang gagal dalam ujian. Wah, padahal Nori sudah sangat percaya diri nih. Di sekolah sihir, anak-anak harus terus mengasah kekuatan sihir mereka. Dan kali ini di kelas pengendalian api, mereka harus mengendalikan panas dari tangan mereka dan membuat sebuah popcorn yang sempurna. Tapi sepertinya Reina masih belum terlalu mahir untuk mengendalikan kekuatannya, sehingga popcorn itu malah jadi gosong. Sementara itu ada juga siswa yang masuk ke dalam kelas buangan. Bukannya belajar sihir, mereka malah harus bersih-bersih di sekolah. Lalu saat Nori sedang menyapu, ia tak sengaja melewati kelas perubahan wujud yang dimana sebenarnya itu kelas yang dia inginkan. Namun ia gagal saat ujian masuk ke dalam kelas itu. Bukannya pergi menjauh, Nori malah mendekat ke profesor yang sedang mengajar dan mengganggu kelas ini. Nori ingin menunjukkan kalau sebenarnya ia mampu. Tapi bukannya berubah menjadi anak kucing, Nori malah berubah menjadi gajah bercampur dengan burung dan tubuh hewan lainnya. Itulah sebab Nori tidak bisa masuk kelas perubahan wujud. Ia tak bisa mengendalikan perubahan sesuai dengan hewan yang seharusnya. Saat makan siang pun anak-anak dari tiap kelas yang berbeda terus menunjukkan kemampuan mereka. Kekuatan mereka
benar-benar unik, berbeda dengan siswa kelas buangan yang sama sekali tidak boleh menggunakan kekuatan sihir mereka, karena dianggap akan membahayakan sebab tak bisa dikendalikan dengan baik. Bahkan saat Reina dari kelas pengendalian api ingin menyapa sahabatnya yang masuk kelas buangan, ia dihalau oleh profesor yang mengajarnya, dan diperingatkan kalau para siswa kelas utama tidak boleh berdekatan dengan siswa kelas buangan. Beginilah rutinitas mereka. Saat anak kelas utama sedang berlatih untuk memperkuat sihir mereka, anak kelas buangan terus menjadi babu. Tapi walaupun Reina sudah berlatih dengan keras, ia masih belum bisa menyempurnakan pengendalian panas dari tangannya. Hal itu benar-benar mengganggu pikiran Reina. Sementara itu, Nori dari anak kelas buangan masih terus bersikeras ingin membuktikan pada kepala sekolah kalau mereka bisa mengendalikan sihirnya. Tapi sepertinya Nori masih belum bisa melakukan itu. Anak ini masih berusaha membuktikan kepada kepala sekolah sihir kalau dirinya bisa berubah menjadi anak kucing yang sempurna. Namun baru beberapa detik saja ia sudah tidak bisa mengendalikan kekuatannya, dan malah berubah menjadi kucing yang sangat aneh. Bahkan kini sepertinya bukan lagi seekor kucing. Tampaknya sudah seperti beberapa hewan yang tercampur menjadi satu. Temannya yang melihat Nori tidak bisa mengendalikan dirinya mencoba untuk menolong dengan mengeluarkan bola api dari tangannya. Namun api yang keluar malah tidak sesuai dengan bayangannya. Apinya begitu besar sampai-sampai hampir mencelakakan temannya. Siswa pengendali api bernama Reina ini tidak sadar kalau sebenarnya kekuatan yang dimilikinya sekarang bukanlah murni kekuatan dirinya. Malam sebelumnya Reina tak sengaja menemukan buku sihir yang sebenarnya terlarang di perpustakaan. Awalnya Reina tak mau lagi menyentuh buku itu. Namun sejak pertama kali Reina melihat buku itu, kemanapun ia pergi, buku itu terus mengikutinya. Sampai akhirnya Reina pun penasaran dengan apa yang ada di dalam buku itu. Tampak buku sihir bayangan hitam itu seperti merasuki tubuhnya. Awalnya Reina tidak merasakan apa-apa, tapi tanpa Reina sadari, semenjak itu kekuatan sihirnya menjadi sangat menakjubkan. Tiba-tiba saja kecerdasannya meningkat drastis, dan bahkan kini bisa dibilang itu tidak bisa dikendalikannya. Karena Nori sudah membuat kekacauan di sini. Para siswa dari kelas buangan pun kini benar-benar tidak boleh sama sekali menyentuh kawasan kelas utama, dan harus dikurung di ruang bawah tanah. Tapi tentu saja Nori tidak terima akan hal itu. Tubuh Reina pun kini sudah dikuasai oleh bayangan hitam. Dan tepat saat Nori ingin melihat kondisi Reina, bayangan hitam di tubuh Reina mengatakan kalau para penyihir hitam akan menghancurkan sekolah mereka dalam sekejap. Anak pengendali sihir ini sedang menunjukkan kekuatannya di depan petinggi sekolah sihir. Tapi tidak ada yang menyadari kalau anak ini sedang dirasuki oleh arwah sihir bayangan hitam yang berniat untuk menghancurkan sekolah sihir ini. Saat bayangan hitam muncul, semua orang di sekolah sihir ini benar-benar terkejut sebab mereka sudah berusaha menyegel arwah bayangan hitam. Tentu saja para penyihir di sini tidak ada persiapan sama sekali untuk melawan bayangan hitam yang sudah semakin kuat. Anak bernama Reina itu pun kini sudah kehilangan tubuhnya. Semua profesor dan murid sekolah ini tampak sangat panik. Namun para siswa pengendali api tetap mencoba untuk melakukan perlawanan. Kekuatan mereka dikumpulkan menjadi satu untuk membuat sebuah bola api. Namun ternyata bola api itu tidak cukup untuk menaklukkan bayangan hitam. Selanjutnya para siswa yang bicara dengan binatang mencoba memanggil sekutu mereka, yaitu kumpulan burung elang pemangsa. Tapi lagi-lagi itu hanya sia-sia. Burung-burung itu malah takut melihat bayangan hitam. Selanjutnya para siswa yang bisa terbang pun tak bisa menggunakan kekuatannya, sebab bayangan hitam bisa menekan mereka dengan angin kencang sehingga kekuatan mereka tak bisa digunakan. Para siswa yang berubah menjadi hewan mencoba mengambil tindakan, tapi saat mereka berubah malah menjadi hewan-hewan yang sangat imut dan tidak bisa bertarung. Profesor mereka pun merasa malu melihat itu dan menghentikan murid-muridnya. Selanjutnya kelas terakhir, yaitu kumpulan para siswa yang bisa menarik benda apapun. Tapi saat mereka mencoba menarik bayangan itu, bukannya membuat bayangan hitam menghilang, tapi malah membuat bayangan hitam membelah diri. Saat semua kelas utama sudah mencoba melawan, para siswa yang ada di kelas buangan ingin mencoba membantu walaupun mereka sudah diasingkan dan diremehkan selama ini. Para siswa dari kelas buangan mencoba untuk melawan sihir dari bayangan hitam yang menyerang sekolah mereka. Anak yang memiliki kekuatan bisa mendorong benda apapun, berusaha untuk menyatukan kembali bayangan hitam yang sudah membelah diri. Dan ternyata ia berhasil melakukan itu. Namun itu belum cukup. Siswa yang bisa mengeluarkan asap dari tangannya mencoba untuk menutup pandangan dari arwah bayangan hitam. Orang-orang tidak ada yang menyangka para siswa dari kelas buangan bisa melakukan hal seperti ini. Saat bayangan hitam itu sudah tak bisa melihat kemanapun, kini saatnya siswa pria yang bisa terbang ini yang akan menarik perhatian bayangan hitam itu. Saat bayangan itu akan memukulnya, ia pun langsung turun lagi ke bawah dan hal itu benar-benar membuat bayangan hitam geram.
Lalu serangan terakhir, siswa yang bisa berubah menjadi hewan akan bertindak. Ia berubah menjadi kucing yang bercampur dengan naga, sehingga ia bisa terbang dengan cepat untuk mengelabui bayangan hitam itu. Nori terus berputar-putar sampai membuat bayangan hitam itu pusing dan mulai melemah. Kepala sekolah meminta para siswa untuk segera menghabisi bayangan hitam itu. Namun Nori malah menghalangi siswa-siswa dari kelas utama. Ternyata tubuh yang dijadikan induk bayangan hitam itu adalah sahabat sejati Nori. Dan Nori berusaha menyadarkan sahabatnya yang kini sedang dikuasai oleh bayangan hitam. Sepertinya usaha Nori sedikit membuahkan hasil. Temannya sang pengendali api akhirnya tersadar dari balik bayangan hitam itu dan membuat ledakan api yang besar untuk memusnahkan bayangan itu. Saat bayangan itu hilang, Nori langsung berusaha menyadarkan temannya. Kini setelah siswa dari kelas buangan berhasil membuktikan kalau kekuatan mereka yang dianggap tak berguna dan aneh itu ternyata bisa dikendalikan dengan baik dan berguna. Kelas buangan pun dihapuskan dan mereka semua bisa bergabung dengan kelas utama di sekolah sihir ini.